Kerja cerdas, bukan sekadar kerja keras. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, bekerja keras saja tidak lagi cukup. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam di kantor, lembur sampai larut malam, dan merasa bangga telah berjuang mati-matian demi pekerjaan. Tapi apakah semua usaha itu selalu sebanding dengan hasilnya? Tidak selalu. Inilah saatnya kita beralih dari hanya kerja keras menjadi kerja cerdas. Kerja cerdas bukan berarti bermalas-malasan atau mencari jalan pintas. Kerja cerdas adalah tentang bagaimana kita mengelola waktu, tenaga, dan pikiran dengan strategi yang efektif. Ini tentang memahami prioritas, mengenali potensi diri, menggunakan teknologi yang ada, serta menciptakan sistem yang membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Alih-alih mengerjakan segalanya sendiri, orang yang bekerja cerdas tahu kapan harus mendelegasikan, kapan harus berkata tidak, dan kapan harus istirahat agar tetap produktif. Kita bisa melihat contoh kerja cerdas di berbagai bidang. Seorang petani modern yang menggunakan sensor tanah dan aplikasi cuaca akan jauh lebih efisien dibanding petani tradisional yang hanya mengandalkan insting. Seorang pemasar digital yang memanfaatkan data dan algoritma bisa menjangkau pasar lebih luas dalam waktu singkat, daripada door-to-door marketing yang memakan waktu dan tenaga. Kerja keras memang penting, ia membangun mental tangguh dan ketekunan. Tapi kerja keras tanpa arah bisa membuat kita kelelahan tanpa kemajuan. Sedangkan kerja cerdas mengarahkan energi kita ke tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, dan untuk hasil yang lebih optimal. Kerja cerdas adalah seni mengelola energi, bukan hanya waktu. Di tengah kesibukan dan tuntutan hidup yang semakin kompleks, kita sering terjebak dalam rutinitas yang melelahkan namun minim hasil. Kita bangga dengan banyaknya tugas yang kita kerjakan, tetapi lupa bertanya, apakah semua ini benar-benar penting? Apakah semua ini membawa kita ke tempat yang kita tuju? Kerja cerdas tidak mengajak kita untuk bermalas-malasan atau mencari jalan pintas. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk mengarahkan energi ke tempat yang tepat, pada pekerjaan yang bermakna, strategi yang efektif, dan relasi yang membangun. Karena tidak semua hal penting harus dilakukan oleh kita sendiri. Tidak semua kebisingan harus direspons. Tidak semua peluang harus diambil. Orang yang bekerja cerdas tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Ia memahami bahwa setiap orang punya batas energi, dan batas itu harus dikelola. Ia lebih memilih menyelesaikan satu hal penting dengan baik, daripada mengejar 10 hal sekaligus yang tak pernah rampung. Ia tahu bahwa istirahat adalah bagian dari produktivitas, dan bahwa refleksi adalah bagian dari pertumbuhan. Mengalirkan energi ke tempat yang tepat berarti belajar berkata tidak pada distraksi. Berani menunda yang mendesak demi menyelesaikan yang benar-benar penting. Fokus pada hasil, bukan hanya pada usaha. Dan yang terpenting, menyelaraskan pekerjaan dengan nilai dan tujuan hidup, agar energi yang dikeluarkan bukan hanya membawa hasil luar, tapi juga kedamaian dalam. Di era yang menghargai kecepatan, kerja cerdas adalah keberanian untuk melambat sejenak, berpikir, dan memilih jalur yang benar. Bukan yang paling cepat, bukan yang paling sibuk, tapi yang paling sesuai dengan arah hidup kita. Dalam dunia yang sibuk dan terus bergerak cepat, banyak orang berpikir bahwa produktivitas adalah soal kecepatan, siapa yang paling cepat menyelesaikan tugas, siapa yang paling lama di kantor, siapa yang terlihat paling sibuk. Tapi sesungguhnya, kerja cerdas bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling tepat. Dan kadang, ketepatan itu lahir bukan dari percepatan, melainkan dari keberanian untuk melambat sejenak.
Melambat bukan berarti menyerah atau kehilangan semangat. Melambat adalah pilihan sadar untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan meninjau ulang, apakah langkah kita sudah sejalan dengan tujuan? Apakah energi kita terarah dengan benar? Apakah yang sedang kita kejar sungguh-sungguh penting? Dalam ritme yang melambat, kita memberi ruang bagi refleksi dan kejernihan berpikir. Kita bisa mengidentifikasi apa yang benar-benar penting, bukan hanya yang terlihat mendesak. Disinilah kerja cerdas menemukan bentuknya, bukan dalam jumlah pekerjaan yang kita selesaikan, tapi dalam dampak dari setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Kerja cerdas berarti menyadari bahwa tidak semua tugas harus diselesaikan sekarang. Tidak semua peluang harus dikejar. Dan tidak semua kesibukan adalah bentuk kemajuan. Kadang, diam adalah produktif. Kadang, istirahat adalah bagian dari strategi. Dan kadang, melambat justru menyelamatkan kita dari kesalahan yang terburu-buru. Mereka yang mampu bekerja cerdas tahu kapan harus berlari, tapi juga tahu kapan harus berhenti. Mereka berani melambat bukan karena lemah, tapi karena bijak. Karena mereka tahu, langkah yang tenang tapi penuh kesadaran, akan lebih jauh membawa kita ke tempat yang benar, dibanding langkah cepat yang tak tentu arah. Jadi, jangan takut melambat. Dalam jeda itu, kita seringkali menemukan jalan terbaik untuk melangkah lebih jauh. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa keras kita bekerja, tapi tentang apakah kita sudah bekerja untuk hal yang benar. Jadi, mari bekerja dengan sepenuh hati, tapi jangan lupa memakai kepala. Jangan hanya sibuk, tapi bijaklah dalam memilih kesibukan. Karena hidup ini terlalu singkat untuk hanya berlari tanpa tahu kemana tujuan akhirnya. Kerja keras membuatmu bertahan, tapi kerja cerdaslah yang akan membawamu melompat lebih jauh.